Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelis Laban dengan NPM F1C021034. Di sini saya akan menjabarkan jawaban UAS Fisika Gunung Api. Soal yang pertama adalah menjelaskan secara rinci tentang interpretasi bumi berikut. Nah, gambar ini dapat kita ketahui sebagai pembentukan lempeng-lempeng dan juga kita akan mengetahui batas-batas yang ada di lempeng-lempeng tersebut. Yang pertama itu, gambar pertama itu menunjukkan arus konveksi, di mana arus konveksi ini terjadi di bagian bawah lapisan litosfer yang akan menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng yang berlangsung di bawah lempeng litosfer. Nah, dengan adanya arus konveksi ini, maka terjadilah pergerakan lempeng yang akan menimbulkan retakan-retakan. Kemudian bagian litosfer yang terpecah ini akan tertarik secara retelar ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, bagian yang terpecah itu akan jatuh dengan gerakan melincir yang akan menyebabkan lembah patahan turun berskala besar disebabkan oleh proses yang terjadi tadi. Lalu disebutlah itu sebagai celah atau lembah celah. Dari patahan-patahan tersebut, kita akan mendapatkan batas-batas lempeng. Yang pertama itu adalah batas divergen, di mana batas ini terjadi apabila dua lempeng saling menjauh antara satu sama lain, yang disebut sebagai mid-ocean ridge, yang dapat kita ketahui sebagai salah satu contoh dari batas divergen ini. Batas kedua, yaitu batas konvergen, terjadi apabila dua lempeng bergerak saling mendekati, sehingga membentuk zona subduksi. Nah, di sini terdapat 3 jenis batas konvergen. Yang pertama, benua dan benua yang akan menimbulkan atau membentuk sebuah pegunungan lipatan yang bisa kita yang sebagai contohnya adalah pegunungan Himalaya. Yang kedua adalah benua dan samudera, di mana ini akan membentuk pegunungan berapi, sebagai contohnya pegunungan Andes. Yang ketiga, samudera dengan samudera yang akan membentuk bujur kepulauan. Terus setelah batas konvergen, kita juga akan mengenal satu lagi, yaitu batas transform yang terjadi apabila lempeng saling bergesekan atau bergerak sejajar. Contohnya adalah Cesar-Saint-Ondeje. Soal nomor 2 adalah memberi penjelasan secara rinci tentang gambar berikut yang berkaitan dengan proses pembentukan gunung berapi. Nah, di sini kita dapat melihat ada gunung berapi, ada laut, dan ada dapur magma. Dapur magma ini karena dia tidak bisa lagi menahan banyaknya magma yang berada di dapur magma, dan akibat tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, maka magma akan naik ke permukaan. Pada saat ini, gunung akan mengalami erupsi. Setelah magma ditekan dan bersuhu tinggi, magma akan keluar dari dapur magma menuju permukaan, maka di sini akan terjadi erupsi, di mana yang keluar dari gunung itu bukan hanya magma lagi, tetapi ada lava, vulkanik, batu vulkanik, dan juga gas-gas beracun yang akan menyebabkan atau memberikan dampak yang negatif juga positif bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi ini. Yang ketiga adalah menjelaskan secara rinci konsep dasar model. Konsep dasar model ini dapat kita ketahui sebagai volcanic system, yang ini adalah 4 tahap pembentukan gunung api. Yang tahap pertama itu adalah memproduksi magma. Produksi magma berada di mantel yang pencairan sebagian batuan yang berada di mantel bumi. Tahap kedua yaitu transfer yang berada di lapisan litosfer, di mana magma akan bergerak menjauhi zona sumber. Setelah di mantel, magma akan bergerak menjauhi sumber magma itu sendiri atau dapur magma itu. Yang tahap ketiga berada di ruang magma, di mana penyimpanan magma di kedalaman dapur magma. Setelah dia menjauhi zona sumber, dia akan berada di ruang magma untuk beberapa saat. Kemudian tahap keempatnya itu magma akan bergerak secara bertahap hingga meletus, baik itu meletus di permukaan maupun membentuk intrusi. Yang keempat adalah memberi penjelasan tentang gambar ini. Gambar ini bisa kita kenal sebagai kerak bumi, kerak benua dan kerak samudera. Yang pertama, kita akan mengetahui kerak samudera. Kerak samudera ini
lempeng kerak samudera ini, di mana magma akan membentuk atau keluar dari dapur magma atau dari mantel bumi menuju kerak, menuju lempeng, di mana magma itu karena tidak bisa lagi menahan goncangan atau tekanan dan suhu, maka magma akan membentuk suatu gunung di kerak samudera yang bisa juga kita sebut sebagai gunung laut. Yang kerak benua itu, di mana magma akan mengalir dari banyaknya celah yang berada di di lempeng kerak benua itu sendiri. Yang soal nomor 5 adalah menjelaskan secara rinci dan sepenuhnya tentang magma dan hubungannya dengan gambar di bawah ini. Dapat kita ketahui bahwa ketiga ini merupakan gunung yang memiliki magma dan yang gunung pertama memiliki magma, yang kedua semi aktif, dan yang ketiga tidak aktif lagi. Penjelasannya adalah gambar yang pertama itu gunung api aktif, di mana gunung api yang masih memberikan erupsi atau meletus. Jadi gunung ini bisa kita katakan dengan gunung aktif. Yang gambar kedua itu dia masih memiliki magma, tetapi tidak lagi memberikan erupsi atau meletus kembali. Tapi dapat kita ketahui juga bahwa seiring berjalannya waktu, kadang gunung semi aktif ini dapat juga hidup kembali. Nah, gambar yang ketiga itu dia tidak memiliki dapur magma lagi, jadi gunung api ini bisa disebut sebagai gunung api non-aktif atau gunung mati. Pada soal nomor 6 ini disoalkan yaitu apa yang bisa digambarkan dari gambar berikut ini dan hubungkan gambar itu ke teorema aliran multifase. Nah, di sini kita akan mengetahui aliran-aliran fluida terlebih dahulu. Yang pertama itu ada bubbly flow, di mana aliran fluida ini terdapat gelembung-gelembung kecil. Yang kedua ada slug flow, di mana ini gelembungnya sudah semakin besar. Yang ketiga itu anular. Ini tidak memiliki gelembung lagi, tetapi gelembung yang hampir memenuhi pipa yang disebut juga tapi di dalamnya itu tidak berisi air lagi, tapi uap. Yang keempat itu ada dispersion, di mana ini adalah gabungan atau campuran, di mana isinya itu bukan hanya gelembung atau udara lagi, tetapi ada batuan-batuan atau material lain, bukan udara. Terus gambar ini dapat kita ketahui sebagai yang pertama itu, yang gambar A itu dia masih kosong. Ini dapat kita ketahui sebagai erupsi juga atau meletusnya gunung berapi. Pada gambar A, dia masih tidak memiliki apa-apa. Yang pada gambar B, dia sudah memiliki bubbly flow, di mana di sini terdapat gelembung-gelembung kecil. Tapi karena suhu dan tekanannya sangat tinggi, maka kerak yang ada di gambar B itu tidak bisa menahan apalagi yang akan keluar dari di bawah kerak itu. Maka pada gambar C, karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, menyebabkan apa yang berada di bawah kerak itu menujam ke atas yang akan membentuk sebuah seperti jamur, di mana di sini gunung sudah meletus. Di sini tidak hanya magma lagi yang keluar, tetapi ada material-material lain karena sudah ada di situ bubbly flow, slug, anular, dan dispersion. Setelah itu, pada gambar D, setelah gunung meletus, maka gunung itu akan membentuk sebuah kawah, di mana kawah itu terbentuk karena gunung itu meletus. Setelah itu kembali ke E, tetapi kadang juga kembali ke B, langsung ke B. Pada soal nomor 7, kita akan memberi penjelasan singkat tentang klasifikasi atau jenis letusan gunung berapi dan akan menjelaskan materi apa yang dilepaskan dan dampak apa yang gunung itu miliki di lingkungan sekitarnya. Jadi, jenis-jenis dari letusan gunung berapi ini adalah eksplosif, di mana erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga letusan yang dihasilkan sangat kuat. Material yang dilepaskannya itu adalah lava, gas, serta material piroflakasi adalah batu, bara,
debu, dan gas. Letusan gunung api yang kedua yaitu adalah efusif, di mana erupsi dengan tekanan rendah sehingga hanya menimbulkan lelehan lava melalui retakan yang terdapat pada gunung api. Nah, efusif ini tidak mengalami ledakan, hanya lelehan magma saja. Terus ada juga yang letusan gunung berapi itu campuran, di mana letusan gunung api campuran ini diberikan atau gabungan dari eksplosif dan efusif. Ini sangat berbahaya. Materi yang dilepaskan dari letusan gunung api ini adalah lava, gas, batu, debu, dan gas-gas beracun lainnya. Dan dampak yang akan dimiliki oleh lingkungan sekitar akibat meletusnya gunung berapi ini adalah kebakaran hutan karena lahar panas, sehingga ekosistem hutan terancam. Terus gas beracun yang membahayakan makhluk hidup dan mematikan seluruh aktivitas manusia. Yang soal nomor 8 adalah menjelaskan secara rinci tentang peran geofisika dalam melakukan pemantauan gunung berapi deformasi, dan pemantauan gas plume dan pemantauan termal. Yang A itu, ketika gunung api meletus, maka akan timbul aktivitas seismik berupa gempa. Di sini peran geofisikawan dalam pemantauan kegempaan gunung api ini adalah dengan memonitoring seismifikasi dengan instrumen yang disebut sebagai seismometer. Pada nomor 2, yaitu deformasi tanah gunung api terjadi pada sebuah gunung api ketika akan meletus atau erupsi. Peran geofisikawan dalam pemantauan deformasi tanah gunung api ini adalah dengan melalui Global Positioning System atau GPS, Geodolic Dual Frequency L1 dan L2 untuk memantau apakah terdapat perubahan kemiringan permukaan tanah gunung api atau tidak. Pada nomor 3, pada saat akan erupsi, gas-gas akan dikeluarkan sebelum erupsi, antaranya karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfide, sulfur dioksida, dan nitrogen. Peran geofisikawan adalah dapat melakukan pengukuran dengan memasang alat sistem telemetri jarak jauh. Pada soal nomor 9, sebagai geofisika, penelitian apa yang dapat kita lakukan atau kita pikirkan untuk memantau aktivitas vulkanik? Penelitiannya adalah penelitian mengenai gerakan tanah dengan seismometer. Karena dengan penelitian ini dapat mengetahui gelombang seismik yang akan dilakukan gempa bumi tersebut. Pada soal nomor 10 adalah menjelaskan tentang gambar dan jelaskan pula tentang manifestasi permukaan yang ada di lapangan geotermal. Pada gambar berikut memperlihatkan idealnya sirkulasi fluida di suatu sistem geotermal. Batuan atau kapro biasanya berupa clay yang terbentuk akibat proses filtrasi geotermal, yaitu lapisan batuan yang menjalani literveksi akibat reaksi dengan fluidanya dan aliran pembentukan dari reservoir sehingga batuan tersebut menjadi mineral. Itulah yang dapat saya jabarkan dari jawaban UAS yang sudah saya lakukan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat pagi, shalom.